Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel Belajar Online Fisika dan Math. Hari ini kita akan belajar Matematika Wajib kelas 12. Ya, materi yang kita belajar adalah statistika. Topiknya kita akan bahas tentang simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Oke, langsung saja kita mulai. Apa itu simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata itu merupakan jarak antara nilai-nilai data ya menuju rata-rata yang sebenarnya gitu. Tujuannya sebenarnya adalah untuk mengetahui seberapa jauh ya nilai-nilai data yang ada gitu telah menyimpang dari rata-rata yang sebenarnya gitu ya. Seberapa jauh nilai-nilai data yang ada menyimpang dari rata-rata sebenarnya. Oke, langsung saja ya. Di sini rumusnya adalah rumus dari simpangan rata-rata itu adalah sigma I1 sampai N untuk FI kali harga mutlak XI dikurang X ya dibagi sigma I1 sampai N FI gitu ya. Oke. Apa artinya? Jadi langsung saja kita bahas. Yang pertama FI ya. FI itu adalah frekuensi dari setiap data nanti. XI dikurang X-nya itu adalah nilai tengah dari kelas tertentu ya dikurang rata-ratanya. Oke. Dan dibagi sigma FI, jumlah semua frekuensinya gitu. Jadi kalau di sini saya udah tunjukkan dulu tabelnya ya. Jadi misalkan kelasnya adalah ini gitu ya, FI-nya adalah ini gitu. Jadi yang pertama kita cari dulu XI-nya pastinya ya. Bagaimana kita mencari XI? Tujuannya kita mencari XI adalah supaya kita nanti dapat menentukan rata-ratanya gitu. Kalau kalian masih ingat bahwa rata-rata itu ditentukan dengan FI dikali XI dibagi FI ya, sigma FI dikali XI dibagi sigma FI ya kalau rata-rata. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kalian telah belajar bahwa X bar itu adalah sigma I 1 sampai N gitu ya. FI dikali XI dibagi FI sigma FI ya, sigma FI gitu. Dibagi sigma FI di sini aja, dibagi sigma I yang 1N dibagi sigma FI gitu. Oke, ini adalah mencari rata-rata ya. Sekarang kita yang pertama ini soalnya ya. Sebenarnya soalnya cuma ini doang, tapi saya udah cari di sini semuanya supaya nanti tinggal masukkan ke rumus ini. Jadi ini aja ya saya jelaskan ya. Yang pertama cari dulu XI-nya. XI kemarin cara carinya ya tinggal tambahkan aja 30 tambah 34 dibagi 2 gitu ya. Itu cara mencari XI-nya. Berarti kalau di sini 35 tambah 39 dibagi 2 berarti itu nanti 74 dibagi 2 37 gitu. Ini 64 dibagi 2 32. Jadi XI-nya dapat ya semua XI-nya dari setiap data, setiap kelas sudah dapat XI-nya. Terus kita cari FI dikali XI berarti FI-nya 3 gitu ya dikali XI-nya 32. Jadi ini kalikan saja nanti dapat 6. Terus ini nanti 148, ini 252 dan seterusnya gitu. Setelah itu di sini kan sigma I sama dengan 1 sampai FI kali XI ya. Berarti jumlahkan semua ya. Ini jumlahkan semua 96 tambah 148 tambah 252 517 tambah seterusnya nanti dapatnya adalah 1900 gitu. Jadi FI kali XI sigma I sama dengan 1 sampai N FI kali XI-nya itu adalah 1900. Terus sigma FI-nya ya itu adalah 40. Jadi rata-ratanya X bar-nya adalah 1900 dibagi 40. Terus itu adalah nanti dapat 47,5. Itu adalah X bar-nya gitu atau rata-ratanya. Terus rata-rata ini kita gunakan untuk mencari nih XI dikurang X gitu. Sekarang XI dikurang X gitu ya. Berarti XI-nya tadi 32. Berarti 32 dikurang 47,5. Gitu ya. Ini dapat dari 30 XI dikurang XI adalah XI-nya dikurang rata-rata gitu. Jadi dapat 15,5. 32 dikurang 47,5 itu sebenarnya kan minus 15,5. Tapi karena dia nilai mutlak maka hasilnya tetap positif gitu. Oke. Jadi ini 37 dikurang 47,5 itu kan sebenarnya minus 10,5 tapi karena dia harga mutlak jadi hasilnya semua positif gitu. Jadi XI dikurang X ini didapatkan dari XI dikurang rata-rata. Rata-rata tadi dapatkan dari sini ya. FI kali XI dibagi ini FI-nya di sini gitu. Yang ini. Oke. Terus habis itu setelah dapat XI dikurang FI, sekarang kita kalikan lagi. Sekarang ini kalikan FI dikalikan dengan X yang ini. Jadi lumayan panjang sih gitu prosesnya. Tapi soalnya cuma menggunakan perkalian gitu ya, proses perkalian gitu. Oke.
FI dikali XI dikurang X gitu ya. Tadi FI-nya 3 untuk kelas yang pertama ya. Berarti 3 dikali XI dikurang X barnya gitu ya. Rata-ratanya berarti 3 dikali 15,5 dapatlah 46,5 gitu. Gitu ya. Ini dapat dari mana? Ini dikali ini. Nah, ini 42 berarti 4 dikali 10,5 42, 6 kali 5,5 33, 11,5,5, 11 dikali 0,5 itu 5,5 gitu. Oke. Sehingga nanti dapatlah FI kali XI dikurang X, ini semua nilainya. Terus kan di sini kan sigma I sama dengan 1 sampai N itu artinya berarti kita jumlahkan semua ini. Kita jumlahkan semua hasil dari FI dikali harga mutlak XI dikurang X bar gitu ya. Dari setiap kelas berarti 46,5 tambah 42 tambah 33 sampai tambah 43,5 nanti dapatnya 254. Oke, sehingga nanti SR-nya adalah yang di atas sini 254. Oke, dibagi sigma I1 sampai N dari FI gitu. Jadi sigma ini semua jumlahnya dari ini. Jumlah semua frekuensinya. 3 tambah 4 tambah 6 tambah 11 tambah 8 tambah 5 tambah 3. Jadi dibagi 40. Jadi nanti dapatlah SR-nya 254 bagi 40 itu adalah 6,35. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 6,35. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi memang lumayan panjang tapi perlu juga teliti ya dalam melakukan perhitungan di sini. Dan ini sebenarnya sangat penting sekali untuk dipahami gitu karena banyak sekali digunakan dalam statistika ya simpangan rata-rata ini. Oke, kira-kira seperti itu. Kita akan lanjut ke simpangan baku. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke simpangan baku ya. Langsung saja kita mulai ya. Di sini rumusnya S ya, di simpangan baku itu disimbolkan S ya. S sama dengan akar dari sigma FI ya. Sebenarnya I 1 sampai N ya dikali XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi sigma I sama dengan I1 sampai N dari FI gitu. Oke, sama kayak tadi, tapi ini ada pangkat 2-nya gitu. Jadi kita hitung dulu gitu ya. Kita cari dulu, saya udah siapkan di sini hasilnya gitu ya. Yang pertama sama kayak tadi, soal yang tadi ya. FI-nya pasti kelas dan FI-nya pasti kasih tahu. Kita cari X-nya dulu dengan cara yang sama seperti tadi. Terus kita butuh XI dikurang X bar. Oke, tapi tadi harus cari dulu X barnya. Tadi X barnya udah dapat dari sini ya. Jumlahkan ini semua dibagi 40 gitu ya. Di penjelasan pertama tadi di simpangan rata-rata udah dapat X barnya ya caranya. Ini jumlahkan semua terus dibagi 40 dari jumlah dari FI ini semua gitu ya. Oke, setelah dapat X barnya yang diminta adalah X dikurang X bar pangkat 2 gitu. Jadi tadi kita udah kurangkan kan XI dikurang X gitu ya. Dapat tadi 15,5. Tapi diminta di sini di pangkat 2 kan. Sehingga dari sini kita pangkat 2 kan gitu. 15,5 pangkat 2 dapat nanti 240,25 gitu. Terus ini 10,5 dapat nanti 110,25. 5,5 dapat dipangkat 2 kan jadi 30,25 ya. Terus 0,5 itu dikuadratkan atau dipangkat 2 kan itu 0,25 dan seterusnya sampai nanti sampai 210,25 itu adalah hasil dari 14,5 dipangkat 2 kan gitu. Jadi udah dapat XI dikurang X pangkat 2 ya. Dapat dari XI dikurang X-nya. Bagaimana bisa dapat ini? Yang tentunya dapatin dulu gitu. Bagaimana bisa dapat ini? Yang pasti kita cari dulu XI-nya dan rata-ratanya gitu. Oke, rumus mencari rata-rata sudah cukup tahu ya. Udah harusnya tahu gitu ya. Oke, setelah dapat XI dikurang X, di sini kan sigma FI ya, dikali XI dikurang X pangkat 0 gitu. Jadi kita kalikan dulu ya setiap ini. FI-nya tadi 3 gitu. 3 dikali 240,25, 721,5 gitu. Terus 4 dikali 110,25 dapat 441 gitu. Terus 6 kali 30,25 dapat 181,5 gitu. Dan seterusnya sampai nanti 3 kali 210,25 itu nanti 630,75. Terus kan ini kan sigma ya. Sigma itu berarti kita jumlahkan semua gitu. Hasil dari setiap kelas gitu. Hasil dari FI dikali XI dikurang X pangkat 2 dari setiap kelas gitu ya. Ini kali ini kali ini, tapi kita jumlahkan gitu. Jadi kita jumlahkan nanti hasilnya dapatlah
2590,75 dari sini gitu ya sampai ke sini. Nah, itu yang kita jumlahkan. Jadi semuanya kita jumlahkan nanti 2590,75 gitu ya. Jadi FI dikali XI dikurang X pangkat 2 adalah 2590,75. Maka S-nya adalah akar dari ini tadi 2590 ya, 0,75 dibagi gitu ya. Sigma FI jumlah dari semua frekuensi adalah dibagi 40 gitu. Jadi nanti akan dapat ya akar dari 64,76875 gitu ya, kalau kalian hitung pakai kalkulator gitu ya. Mau hitung manual juga bisa gitu, sehingga nanti maka akar dari 64 itu nanti itu kan sekitar 8 ya, 8,047 gitu, atau kalau buatkan S-nya nanti 8 lah gitu ya. Jadi simpangan baku adalah 8, dapat dari mana ya? Dapat dari sini gitu. Jadi cari satu-satu memang lumayan panjang sekali ya. Oke, memang ya gitulah kalau memang mengolah data gitu ya, tidak ada yang instan gitu, pasti itu satu-satu ya, namanya juga mengolah data dan menghitung gitu dan menganalisa gitu ya. Dikumpulkan datanya, diolah, dihitung, dianalisa gitu ya, sehingga nanti dapat kesimpulannya gitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari varians. Bagaimana mencari varians ya? Jadi varians itu cukup mudah ya, yang penting kita udah tahu simpangan bakunya. Jadi untuk mencari varians adalah tinggal simpangan baku dikuadratkan gitu. Jadi varians itu P ya, kita singkat aja P, itu adalah simpangan baku dikuadratkan. Jadi tadi kalau simpangan bakunya tadi 8,047, maka variansnya adalah S pangkat 2 atau 8,047 dikuadratkan gitu ya, atau dapat tadi 64,76875 gitu. Oke, jadi varians itu adalah S pangkat 2 atau simpangan baku itu adalah akar dari varians gitu. Bisa sama aja, mau cari varians dulu bisa gitu ya, atau cari simpangan baku dulu bisa dari tabel tadi. Jadi kalau udah dapat simpangan bakunya, berarti untuk mencari variansnya ya tinggal dikuadratkan aja. Kalau variansnya duluan, berarti untuk mencari simpangan bakunya tinggal akarkan aja variansnya gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi varians itu adalah simpangan baku dikuadratkan. Tadi di sebelumnya gitu ya, dari tabel tadi bahwa simpangan bakunya kita dapatkan 8,047, maka variansnya adalah 8,047 dikuadratkan dapat nanti 64,76495 gitu. Gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Sampai di sini, silakan dipahami. Sampai jumpa pada materi berikutnya.